semua. Musim liburan udah tiba nih. Tapi aku masih bingung nih mau liburan kemana. Aha, aku tahu. Aku mau ke Riau karena di sana ada teman-teman aku loh yang dari Pekanbaru. Wah, tempat wisata di Riau keren banget ya. Jadi nggak sabaran nih. Pasti aku nemuin hal yang menarik yang ada di sana. Yaudah yuk, langsung berangkat. Halo sobat, selamat datang di Bumi Melayu, yaitu Provinsi Riau. Wah, kamu dari perjalanan jauh ya? Pasti melelahkan. Kalau gitu, yuk mampir ke rumah aku. Di sini kamu bisa istirahat sebelum melanjutkan perjalanan wisata kamu. Wah, makasih ya. Jadi ngerepotin nih. Oh iya, ini rumah kamu ya? Kok unik banget sih? Rumah ini namanya apa? Iya dong, ini itu rumah khas Melayu Riau. Namanya Rumah Slaso Jatuh Kembar. Kamu mau masuk ke dalam? Yuk ikutin aku. Nah, hal yang menarik dari rumah adat Riau adalah terdapat ukiran di sekeliling rumahnya. Yang kita lihat saat ini adalah ukiran lebah bergayut, yaitu memiliki makna bahwa setiap orang harus bermanfaat bagi orang lain. Selain motif lebah bergayut, ada motif semut beriring, itik pulang petang, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat bagian atap yuk. Pada rumah adat Melayu Riau terdapat motif pakis pada atapnya dan di puncaknya terdapat selembayung. Wah, indah banget ya ukirannya. Terus ini ruangan apa? Nah, kalau ini adalah ruang tamu. Oh iya, di samping rumah ada balkon loh. Dan di bawah rumah ada kolong. Biasanya di sini untuk menyimpan kendaraan, sampan, dan kayu bakar. Rumah kamu kokoh banget ya. Emang bahannya terbuat dari apa? Oh jelas dong, karena material yang dipakai dalam pembuatan rumah harus material yang kokoh dan diambil langsung dari alam. Biasanya kayu yang dipakai adalah kayu punak, kayu meranti, dan kayu medang. Pemasangan kayu untuk dinding dibuat dalam bentuk papan lebar yang kemudian disusun dengan teknik lidah pian, yaitu penyusunan papan dengan dinding dilakukan secara berhimpit agar papannya rapat. Oh, begitu ya. Nah, ini ruangan apa? Kalau ini namanya serambi depan, yaitu sebagai tambahan di depan bangunan untuk tempat menerima tamu sebelum memasuki rumah. Kalau kamu perhatiin, di setiap jendela rumah terdapat kisi-kisi lubang angin yang bermotif bunga pakis. Nah, kalau ini adalah kamar tidur atau kita sering bilang bilik utama. Kalau ruangan yang ada TV ini namanya ruang ibu atau ruang keluarga. Nah, di bagian tengah rumah ada kamar tidur lagi loh. Namanya adalah bilik tengah. Loh, ini ruangan apa? Yang ini namanya adalah selang. Biasanya di sini tempat anak-anak bermain. Kalau dapur kamu di mana? Aku kok belum lihat dari tadi. Ini dia ruang dapur. Biasanya disebut rumah dapur. Wah, pesona arsitektur rumah adat Melayu Riau sangat kental ya dengan budaya. Iya dong, kita harus melestarikan kebudayaan daerah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Halo semuanya, masih semangat kan untuk mempelajari hal-hal baru? Nah, kali ini kita akan membahas teknologi dan peralatan hidup Melayu Riau. Masyarakat Melayu
telah memiliki dan menguasai bermacam-macam teknologi, mulai dari teknologi yang menghasilkan makanan dan tumbuh-tumbuhan, yang kemudian menjadi pertanian, berburu, yang berkembang menjadi usaha peternakan, serta menangkap ikan, yang berkembang menjadi usaha perikanan dengan berbagai teknologi penangkapan yang dipakai. Masyarakat Melayu juga menguasai cara membuat perkakas yang dipakai sehari-hari. Cara ini masih ada dan berlanjut sampai sekarang. Masyarakat Melayu mampu secara aktif menghasilkan berbagai teknologi dan sekaligus mengembangkannya sesuai dengan fungsi dan pengaruh lingkungan tempat digunakannya teknologi tersebut. Masyarakat Melayu tidak canggung dengan perubahan teknologi, asal teknologi tersebut lebih menguntungkan dan mudah untuk diterapkan. Nah, sekarang kita akan membahas alat-alat rumah tangga. Pada saat ini, alat-alat rumah tangga pada umumnya sudah disesuaikan dengan keadaan umum. Di antara alat-alat rumah tangga itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tikar. Di ruang tamu dihamparkan tikar yang terbuat dari pandan yang mutunya sederhana. Jika ada tamu yang disegani atau dihormati datang berkunjung, digeraikan pula tikar yang lebih halus mutunya dan diletakkan di atas tikar tadi. Seiring berkembangnya zaman, bagi mereka yang mampu, mereka akan menggunakan permadani atau ampar. Pemakaian permadani ini telah lama dikenal, yaitu sejak masuknya pedagang-pedagang Arab ke daerah ini yang diperkirakan sejak abad ke-11 Masehi. Yang ketiga ada lampu penerangan. Untuk penerangan dipakai pelita yang terbuat dari tembaga dan kemudian ada yang memakai lampu gantung bersemprong dan dipakai kap dari kaca putih susu. Kemudian ada alat pertanian. Alat-alat yang digunakan untuk pertanian padi misalnya sangat sederhana loh, seperti beliung, parang panjang, parang pendek, tuai, bakul, lesung, alu, dan tampah. Alat pertanian ini digunakan pada sistem perladangan. Nah, pertanian dengan sistem ladang ini cara pengolahan tanahnya sangat sederhana loh, tidak memerlukan cangkul atau pacul. Contohnya pada saat penanaman pohon karet. Dalam penyadapan pohon karet ini, alat-alat pertanian apa saja ya yang digunakan? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada sudu getah. Apa sih sudu getah itu? Sudu getah yaitu semacam talang kecil yang terbuat dari seng yang dipakukan pada pohon karet untuk mengalirkan getah. Kemudian ada mangkok getah. Mangkok getah terbuat dari tembikar kasar dan sekarang banyak yang menggunakan tempurung kelapa. Yang ketiga ada pisau getah atau disebut juga dengan pisau toreh, yaitu pisau yang digunakan untuk menoreh kulit pohon karet. Dan yang terakhir ada ember atau kaleng yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengangkat hasil getah berbentuk susu ke tempat pengolahan. Yang ketiga, alat-alat perburuan. Banyak alat-alat perburuan yang terdapat di daerah Riau. Di antara alat-alat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kojo. Kojo adalah sejenis tombak dengan genggam panjang dan lentur. Yang kedua ada tombak. Tombak ini ada dua macam, yaitu tombak panjang dan tombak pendek. Yang ketiga ada jerat. Jerat ini terbuat dari tali atau rotan dan digunakan dengan bermacam-macam cara disesuaikan dengan jenis binatang yang akan ditangkap. Yang keempat ada jaring rusa. Rusa juga dapat ditangkap dengan sejenis jerat yang disebut jaring rusa. Yang kelima ada sumpitan. Terbuat dari bambu keras, panjangnya lebih kurang 1 depa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat perikanan dari masyarakat Melayu Riau. Yang pertama itu ada jaring. Jaring ini ada berbagai macam jenis dan berbagai macam ukurannya. Langgai. Langgai merupakan jaring yang diberi atau dikaitkan dua batang bambu pada kedua sisinya sehingga berbentuk tangkup. Langgai berukuran besar sehingga bisa menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Belat. Belat terbuat dari bilah bambu yang dijalin dengan rotan dan dipasang di tepi pantai dan digunakan untuk menangkap udang. Nah, selanjutnya alat peperangan Melayu Riau. Yang pertama ada keris. Keris ini jenisnya bermacam-macam loh, begitu pula bentuknya. Selanjutnya pedang jenawi. Pedang jenawi ini merupakan jenis pedang Arab atau yang disebut muar. Lalu ada teropong. Teropong ini hampir menyerupai pedang. Ada juga meriam loh. Meriam terbuat dari besi dan perunggu. Dan yang terakhir ada perisai, yaitu yang berbentuk bulat dan ada juga yang berbentuk persegi.
Wah, bukan cuma arsitektur Riau aja yang menarik ya, ternyata teknologinya juga. Iya dong, karena Riau mempunyai banyak sekali kebudayaan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta menambahkan kecintaan terhadap kebudayaan. Kami dari kelompok 8 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.